Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul syiyam, syahrul mutahhir, syahrul mubarak, syahrul qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabi. Rawahul Muslim an Jabir bin Abdullah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah melalui Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185 menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia dan juga penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Qur'an diturunkan dalam dua fase. Fase yang pertama adalah fase inzali. Fase inzali itu adalah Al-Qur'an diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dalam satu sekaligus. Dan fase yang kedua adalah fase tanzili, yaitu diturunkan Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup bagi kita orang yang beriman dan orang-orang muslim seluruhnya. Berkaitan dengan sejarah, Al-Quran meminta kepada kita kaum muslimin, memerintahkan kepada kita kaum muslimin. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176, Allah menegaskan, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah masa lalu itu, beritahukanlah kisah-kisah masa lalu itu, la'allahum yatafakkarun, agar mereka kaum muslimin, orang-orang beriman itu dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah masa lalu itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan perintah Al-Quran agar menceritakan kisah masa lalu untuk menjadi pelajaran buat kita kaum muslimin. Di dalam jurnal ilmiah keislaman Baitul Hikmah, volume yang pertama nomor 1 edisi Januari-Juni 2023 dengan judul Studi Pendidikan Islam di Filipina, ditulis oleh Meta Ratnasari dan Laila Rafiqoh, dipublikasikan pada tanggal 28 Juni 2023, bahwa dulu di Filipina itu Islam itu mayoritas.
Dulu Islam di Filipina itu mayoritas. Sebelum Filipina itu dijajah oleh Spanyol dan dijajah oleh Amerika. Kejayaan Islam, mayoritasnya Islam di Filipina itu ditandai ada 3 kerajaan Islam, ada 3 kesultanan Islam. Yang pertama, Kesultanan Islam yang di Filipina Utara, Kesultanan Manila. Dan yang kedua adalah Kesultanan Sulu. Dan yang ketiga adalah Kesultanan Mindanao yang berada di bagian Filipina Selatan. Saat itu penduduk muslimnya adalah mayoritas. Namun setelah dijajah oleh Spanyol, dan Spanyol di dalam menjajahnya itu sambil menjajah, sambil menyebarkan agama. Oleh karena itu Muslim ditindas oleh penjajah Spanyol. Yang lamanya penjajahan itu kurang lebih 377 tahun. Sehingga dikenal dengan istilah divide and rule. Spanyol menggunakan politik divide and rule, politik pecah belah lalu menguasai, sambil juga mission sacre, misi suci menyebarkan agama mereka. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, puncaknya ketika Spanyol sudah bosan menjajah, penjajahan itu lalu dialihkan kepada Amerika Serikat, yang kemudian pada tahun 1898 Amerika menjajah sampai tahun 1946 selama 78 tahun. Maka penjajahan di Filipina dari Spanyol 377 tahun ditambah Amerika 78 tahun, maka menjadi 455 tahun. Dalam masa penjajahan itu Muslim selalu ditindas, diintimidasi dan dipaksa agar mengikuti agama mereka. Sehingga kemudian pada saat kemerdekaan pemimpinnya diganti oleh orang Filipina asli pun masih tetap menindas kaum muslimin. Sehingga di dalam jurnal tersebut dituliskan bahwa Muslim di Filipina tinggal 6% yang dulunya mayoritas. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa yang dulu mayoritas pun suatu saat nanti bisa menjadi minoritas. Al-Quran mengingatkan kita pada surat Al-Baqarah ayat 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang kecil, golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang mayoritas dengan izin Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini artinya ketika dulu kaum muslimin mayoritas di Filipina, kemudian bisa menjadi minoritas. Bahkan kemudian Al-Quran pun menambahkan peringatan itu di dalam Al-Imran 140. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa kejayaan dan kehancuran suatu masyarakat, suatu negara, suatu negeri itu akan dipergilirkan oleh Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pernyataannya adalah bukan satu hal yang mustahil, bukan satu hal yang tidak mungkin bahwa muslim mayoritas di Indonesia suatu saat juga bisa menjadi minoritas. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alasannya apa? Yang pertama, Al-Quran mengingatkan kita dalam Al-Baqarah 120. Allah menegaskan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak pernah akan ridho dan tidak pernah akan rela kepada kita hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikuti agama mereka, sehingga kita mengikuti milah mereka. Yang kedua,
bila kaum musliminnya sudah tidak peduli terhadap Islam dan umat Islam. Orangnya muslim, agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi sudah tidak peduli terhadap Islam dan umat Islam, maka sabda Nabi menegaskan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, bahwa orang yang demikian itu bukan dianggap golongan dari golongan kaum muslimin. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada bagian akhir dari khutbah ini mari kita renungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada alaikum kama tada'an akalatu ila qas'atiha. Nanti suatu masa akan datang di mana bangsa-bangsa asing mengerubuti kalian kaum muslimin, kama tada'an akalatu ila qas'atiha, seperti orang-orang yang akan mengerubuti makanan yang sudah tersaji di atas meja. Faqala qail, seorang sahabat bertanya, amin qillatin nahdu yauma idzin ya Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kami umat Islam itu sedikit ya Rasul? Rasul menjawab, qala bal antum yauma idzin katsir. Tidak, jumlah kalian itu banyak, jumlah kalian itu mayoritas. Walakinnakum ghudha'un kahdu'a'is sail, tetapi kalian itu walaupun jumlahnya banyak itu bagaikan buih, tidak memiliki kekuatan apapun. Wa yanzi'annallaha min suduri aduwikum al-mahabata minkum, Allah telah mencabut kehebatan kalian, rasa takut musuh-musuh kalian itu sudah tidak ada di dalam dadanya, sehingga mereka sangat berani kepada kalian. Walaqdifannallahu fi qulubikum alwahn, dan Allah memberikan kepada hati kalian, dada kalian itu adalah penyakit yang disebut al-wahn. Wa qala qail, apa itu penyakit wahn itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu penyakit di mana kalian itu sudah mencintai dunia dan kalian takut mati. Terlepas apapun orang itu jabatannya dan pekerjaannya, dia yang penting tidak peduli Islam, tidak peduli Muslim, yang penting harta, yang penting bisa kaya. Kalian kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Terakhir, memang betul bahwa Indonesia saat ini muslimnya adalah mayoritas. Jika umat Islamnya yang pertama tidak melek politik, yang kedua sudah cinta harta dan sudah takut mati, terkena penyakit wahn. Yang ketiga, umat Islamnya tidak peduli terhadap Islam dan umat Islam, bisa jadi cepat atau lambat apa yang terjadi di Filipina bisa terjadi pula di Indonesia. Al-Quran telah tegas menegaskan, kam min fi'atin qalilatin walabat katsiratan biidznillah, bahwa kelompok yang kecil, yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Karena itu hadirin kaum muslimin, tugas saya hanya menegaskan, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, ceritakanlah kisah masa lalu itu agar menjadi pelajaran buat kita, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir dan bersiap-siap jangan sampai terjadi seperti yang terjadi di Filipina. Mudah-mudahan kejadian di Filipina ini sejarah yang menjadikan pelajaran buat kita dan kaum muslimin Indonesia sampai kapanpun tetap akan menjadi yang mayoritas. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.